Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Mina ila limu'allimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulama'ina wa limu'asis nahdlatil ulama ajma'in, khususan ila mu'alif kitab Mabadi' Syekh Umar Abdul Jabbar Al-Makki rahimahullah wa usulihim wa furahim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syai'ul lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwan ghafarahumullah wa rahmatullah 'alaihim. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah, monggo sing dereng niat lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, mugi-mugi ingkang hadir ingkang ngrungokno angsal barokah manfaat maslahah wa ni'mata wasya'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, saniki tetep bahas arkanus shalah, rukun-rukune salat. Saniki rukun salat ingkang nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u utawi rukun salat kang nomor 7 iku as-sujudu, sujud. Rukun salat yang nomor 7 adalah sujud. Ya. Kemudian Atsaminu dan nomor 8 al-julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. At-tasi'u lan nomor 9 tumanina. Para hadirin ingkang minulya, saniki bahas sujud, nggih, bahas sujud. Sujud itu adalah rukun ke-7 dari mazhab Syafi'i dan juga ditambah dengan rukun ke-8 tumanina. Jadi sujud dengan tumanina ini adalah satu rangkaian, satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Dan iktidal ini, sujud ini itu dari iktidal ke arah sujud, ya. Iktidal ke arah sujud. Nah, dari iktidal ke arah sujud ini itu ada namanya takbir intikal, ya. Allahu Akbar. Tetapi khusus untuk setelah iktidal menuju ke sujud itu takbir intikalnya yang sunnah hanya bacaan takbir Allahu Akbar. Sedangkan ngangkat tangan itu di mazhab Syafi'i tidak disunnahkan. Jadi saya ulangi, sunnah ketika dari iktidal ke arah sujud itu memang ada sunnah takbir intikal, tetapi sunnahnya itu kalimat takbir dan mengangkat tangan itu tidak sunnah. Ini mazhab Syafi'i dan jumhur para ulama, ya. Tetapi panjenengan kalau melihat orang sholat dari iktidal ke sujud pakai angkat tangan, ya jangan disalahkan. Ya, jangan disalahkan. Sebab apa? Sebab ada riwayat yang mengatakan bahwa ya Nabi Muhammad SAW itu pernah juga ketika mau sujud itu pakai angkat tangan. Ini adalah riwayat dari sahabat Malik bin Al-Khuwairis, ya. Itu hadis riwayat Imam Nasai dan Imam Abu Dawud juga Imam Ahmad. Ini
annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi sholatihi wa idza sajada. Jadi sesungguhnya saya melihat Kanjeng Nabi Muhammad itu mengangkat kedua tangannya di dalam sholatnya dan ketika juga akan sujud. Ini riwayat hadis, ya, riwayat hadis. Tetapi ada riwayat lain dari sahabat Ibnu Umar itu mengatakan bahwa saya selama sholat dengan Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah melihat Kanjeng Nabi angkat tangan ketika mau sujud. Nah, ini bingung sampean. Ada hadis dua yang bertentangan. Ini bingung sampean ya. Nah, bagaimana caranya untuk tidak bertentangan? Tetapi ini dari mazhab Syafi'i itu tidak disunahkan, memilih pendapat tidak disunahkan dari i'tidal ke sujud untuk angkat tangan. Tetapi disunahkan adalah membaca kalimat takbir Allahu Akbar. Ini mazhab Syafi'i. Kalau ada orang pakai angkat tangan ketika mau sujud, ya jangan disalahkan, sebab ada riwayat sahabat pernah melihat Kanjeng Nabi takbir angkat tangan ketika hendak sujud. Paham ya? Nah, ini pahami ecoh nih ya. Niki para hadir rahimakumullah. Dan keterangan ini juga ternyata banyak ulama-ulama salaf yang juga mengangkat tangan ketika mau sujud. Banyak ternyata ya. Termasuk ini adalah dilakukan oleh yang namanya ulama Tawus bin Kaisan, dilakukan oleh Ibnu Hazmin, dilakukan oleh Imam Hasan al-Basri, dilakukan oleh namanya Mujahid bin Jabir, oleh juga Atha bin Abi Rabbah dan sebagainya. Tapi yang tidak angkat tangan juga banyak gitu. Jadi ini pendapat yang ikhtilaf, tetapi dari perkataan atau makalah para ulama fikih yang jumhur itu adalah dari i'tidal ke sujud tidak pakai angkat tangan, cukup kalimat takbir Allahu Akbar. Jadi mazhab Syafi'i tidak disunahkan mengangkat tangan kecuali disunahkan hanya pada 4 tempat. Ya, itu kan masih hafal ya, 4 tempat. Apa 4 tempat? Yusanu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'ah. Disunahkan mengangkat 2 tangan ya di 4 tempat. Apa? 1, inda takbiratul ikhrami, ketika takbiratul ikhram, wa indar ruku, yang ketika ruku, wa indal i'tidal, ketika i'tidal, wa indal qiyami ala tasyahudil awwali. Loh ya, wa indal qiyami minat tasyahudil awwali. Ini 4 tempat saja kesunahan di dalam mengangkat tangan di dalam mazhab Syafi'i. Ini para hadirin rahimakumullah ya. Kalau kita faham tentang perbedaan cara-cara sholat, ya insya Allah yang dilakukan oleh banyak orang itu tidak saling menyalahkan. Tidak saling menyalahkan. Sebab itu ada banyak cara untuk melakukan sholat sesuai dengan keterangan hadis dan juga pendapat fikih dari para ulama. Nah, sekarang yang jenengan sering lakukan apa? Orang yang mau sujud ikut tangan dulu atau sikut dulu? Ayo. Ayo. Ada dua versi. Sampean ketika mau sujud itu tangan dulu atau sikutnya tangan dulu atau lutut dulu? Ayo. Tangan dulu atau lutut dulu? Tangan dulu. Ada yang mengatakan lutut dulu. Mana yang benar? Sing ya benar semua, sing enggak benar sing enggak sembahyang. Loh iya, wong foto sembahyangnya saling menyalahkan, tidak ya. Saya terangkan biar jelas ya, karena ini setiap hari kita lakukan, tetapi ketika kita melihat ada orang sujud dengan tangan dulu, ada orang sujud dengan lutut dulu, tidak ada orang sujud dengan kepala dulu. Ikut jenenge jongkir. Nah, para hadirin rahimakumullah, kita ini orang NU ya. Berarti kita harus pertama mengambil pendapat dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama.
salah satu pendapat dari ahli fikih termasuk Rais Am PBNU periode 99 sampai 2014 yaitu Dr. Kiai Haji Sahal Mahfud. Beliau memang ahli fikih yang diakui oleh dunia. Beliau mengatakan ada dua versi, lutut dulu atau tangan dulu. Beliau mengatakan kedua-duanya sama-sama sahih. Sebab kedua cara ini ada dalilnya, gitu. Ini pertama. Oh berarti nggak salah, tidak. Ya, jadi sampean tangan nggih monggo, lutut dulu nggih monggo. Kalau lututnya cantengan apa jenenge? Abu udonen yo tangan sih. Ya aja dipaksa lutut sih meledos. ya ini kalau tangannya misalnya ada sakit ya lutut dulu. Nah ini hikmahnya gitu hikmahnya. Tinggal pilih saja. Nah, tetapi para hadirin dari keterangan dari ulama mazhab Syafi'i terutama Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ulama yang wafat tahun 1449 Masehi, beliau mengatakan bahwa mengapa ada perbedaan ketika orang hendak sujud tangan dulu atau lutut dulu. Kata beliau dalam kitab itu karena bersumber dari perbedaan pendapat dari sumber dua hadis yang berbeda. Loh, dia sama-sama sahih hadisnya. Satunya riwayat sahabat Abu Hurairah, satunya riwayat sahabat Wa'il bin Hujrin. Sama-sama sahabat Kanjeng Nabi. Loh, sama-sama sahabat. Contoh, yang melaksanakan tangan dulu itu berarti ikut dari riwayat Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah. Wa idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'ir wal yadha yadaihi qabla rukbataihi. Jadi kita nggak boleh sholat itu seperti derunya onta, ya. Artinya apa? Letakkan tangan dulu sebelum lutut. Ya, ini adalah riwayat Abu Hurairah. Tuh, sahih. Jadi tangan dulu itu ada riwayatnya. Ini hadis yang pertama, hadis dari Abu Hurairah. Sedangkan dalil atau riwayat yang mengatakan lutut dulu itu juga dari sahabat Nabi Wa'il bin Hujrin. Ya, idza sajada wa dha'a rukbataihi qabla yadaihi. Ketika sujud maka letakkan kedua lututmu terlebih dahulu sebelum kedua tanganmu. Lu sama-sama hadis. Wes dua ini tok yang berbeda. Ya, ini yang perlu dipahami para hadirin. Nah, kemudian sekarang kalau ada perbedaan pendapat, kita kembali kepada 4 mazhab, begitu kan? Nggak usah melihat yang lain. Oh, gimana Wahabi? Nggak usah kadoan. Kita kembali kepada mazhab. Nah, pendapat mazhab Hanafi itu disunahkan lutut dulu daripada tangan dulu. Kemudian menurut mazhab Maliki disunahkan tangan dulu daripada lutut. Kemudian dari mazhab Syafi'i disunahkan lutut dulu daripada tangan. Kemudian mazhab Hambali sunnah lutut dulu daripada tangan. Berarti dari 4 mazhab ini yang mayoritas adalah 3 mazhab yang mengatakan lutut dulu daripada tangan, yang mengatakan tangan dulu cuma 1 mazhab, mazhab Maliki. Loh Pak, saya kadung tangan dulu, yo nggak apa-apa karena ada dasarnya semua, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, dari perbedaan ini itu ada keterangan dari Imam Nawawi, ya, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1277 Masehi. Beliau mengatakan kedua cara itu diperbolehkan. Mazhab besar Syafi'i ini ulama, ya, kedua cara diperbolehkan. Sebab itu adalah ittifaq ulama, kesepakatan ulama, memang ada 2 cara.
Perbedaan itu tidak hanya cara, termasuk beda mana yang bersifat afdol, lebih utama. Itu saja. Jadi mana lebih utama? Ya berbeda lagi ulama. Ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu. Wes gak usah bahas itu. Yang penting kita tahu ilmunya, ya kan? Jenengan tangan dulu monggo, lutut dulu juga monggo. Tetapi dari mazhab Syafi'i, ulamanya yang bernama Wahbah Mustafa Az-Zuwaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, ulama yang wafat tahun 2015 yang lalu mengatakan bahwa jumhur ulama mazhab Syafi'i mengatakan afdhalnya lutut dulu. Loh, afdhal bukan larangan, afdhal lebih utama. Kemudian ditambah keterangan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ulama yang wafat tahun 1111 Masehi di Iran. Beliau mengatakan dalam kitabnya apa? Lutut dulu, kemudian kening, kemudian apa? Lutut, tangan, kening. Urutannya begitu. Lutut, tangan, dahi, ya, dan sebagainya. Itu menurut mazhab Syafi'i. Terserah, ya, kata Kiai Sahal Mahfud mana lebih nyaman dilakukan. Untungnya ada dua pendapat. Jadi orang yang sakit lututnya atau geringgingan, atau ketika bangun dari sujud kaku karena usia, ya, dan sebagainya, wis tinggal dengan pilih, ya, mana yang lebih nyaman menurut panjenengan. Sujud dulu monggo, terutama bagi yang gemuk-gemuk itu biasanya apa? Tangan dulu. Misalnya ada satu hukum wajib apa? Lutut dulu. Wah, iki yang lemu-lemu ki sakno. Akhirnya sisi tangan sik, baru sisi kiwa lah, jangan. Untung ini hikmah perbedaan. Ini para hadirin rahimakumullah, ya, jadi tinggal pilih, jangan khawatir, tinggal pilih. Tetapi ingat, ya, saat ini ada, ini saya terangkan juga, saat ini ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa orang sholat ketika mau sujud lutut dulu bid'ah. Wah, ini cado, ya jelas dalilnya. Jangan percaya seperti itu. Katanya hadis satunya dhaif, ya. Saya pertegas para hadirin. Ya, hadis dhaif, hadis sahih, hadis marfu', hadis maqtu', hadis apa saja bentuk jenisnya itu klasifikasi itu juga termasuk produk ijtihad para ulama hadis. Sahih tidak sahih itu ketika zaman 850-an Masehi, ketika terbukukan kitab Sahih Imam Bukhari. Sebelum buku itu ada, tidak ada istilah sahih, dhaif, tidak ada. Ya, itu adalah ijtihad loh, ijtihad lagi. Jadi hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini hasan li ghairihi, hasan li dzatihi dan sebagainya. Itu hasil produk ijtihad ulama hadis. Dalil barang itu loh sudah ijtihad. Nah, kok ngaran liyane bid'ah? Ya, saya terangkan biar kita fokus, ya, fokus. Karena sekarang banyak orang menyalahkan amalia orang lain, ya. Contoh begini. Kalau orang mengikut Salafi Wahabi, itu pasti mengikuti Ibnu Taimiyah, mengikuti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mengikuti Syekh Albani, mengikuti Syekh Shalih Utsaimin, mengikuti Syekh Abdul Aziz bin Baz ini, ya. Sekarang saya terangkan biar paham. Nah, Ibnu Qayyim Jauziyah, ya, muridnya Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 1530 Masehi di Damaskus. Dia termasuk mazhab Hambali, mengatakan dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, fi hadyi khairil ibad, beliau mengatakan yang rajih, yang kuat, yang sahih adalah lutut dulu. Oh, ini pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ternyata pendapat Ibnu Qayyim Jauziyah ini diikuti oleh dua ulama besar Wahabi. Siapa? Abdul Aziz bin Baz dan juga Shalih bin Utsaimin itu mengatakan lutut dulu yang lebih sahih. Ulama satunya berbeda. Muhammad Shalih bin Utsaimin
ya itu berbeda menurutnya. Yang sahih adalah tangan dulu. Loh, ulama-ulama kelompoknya sudah beda pendapat ya. Kok bisa mendhaifkan orang lain? Bahkan maha guru dari ulama-ulama salafi yang cantolannya itu salah satunya adalah Ibnu Tajuddin Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 1328 Masehi. Dalam kitab Majmu' Fatawa, beliau mengatakan ketika menanggapi dua perbedaan tangan dulu atau lutut dulu, maka beliau dalam kitabnya mengatakan begini, insya'al musalli ya fayadha'u rukbatayhi qabla yadayhi wa insya'a wadha yadayhi summa rukbatayhi. Insya'a silakan saja. Ya, silakan insya'a, terserah. Mau pilih lutut dulu monggo, mau pilih tangan dulu monggo. Loh, ini pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawanya. Ini rujukan ulama-ulama salafi dan ulama-ulama Wahabi. Pertanyaannya, kok beda dengan ulama-ulamanya sendiri? Ya. Ini saya teruskan ya. Tidak bid'ah, jangan khawatir, tidak bid'ah ya. Para hadirin rahimakumullah. Ketika sujud berapa anggota badan yang harus syarat? Ya, berapa? Ketika kita sujud itu ada berapa anggota tubuh yang harus menjadi syarat sujud? Yang sampean tahu biasanya gimana? Prakteknya tangan 2, lutut 2, kodama ini telapak kaki ujung 2, kemudian kening. Berarti ada berapa tuh? 7. Ya, itu syarat sujud ada 7 ya. Ini keterangan dari kitab-kitab ulama mazhab Syafi'i. Kitab dasar namanya kitab Safinatun Najah, karangannya Syekh Salim bin Sumad Al-Hadrami, ulama yang wafat tahun 1843 Masehi di Jakarta, dan juga disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi di dalam kitabnya Kasifatus Saja, juga mengatakan di dalam mazhab Syafi'i itu syarat sujud ada 7 anggota. Tuh. Apa saja? Ini menurut hadis sahih riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an ya, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin alal jabhati. Saya diperintahkan untuk ketika sujud atas 7 anggota ya, alal jabhati, dahi, jabhah ya. Kemudian wal yadaini 2 tangan. Kemudian waruk bataini 2 lutut. Kemudian apa? Wa atrafil qadamaini, dan ujung-ujung dari telapak kaki, jemari kaki. Loh, 7 ya. Itu dari mazhab Syafi'i. Jadi wajib hukumnya. Nah, ini kan 7 anggota badan wajib ketika dilaksanakan sujud. Ini kan wajib ya. Dan ketika sama begini, ini termasuk pendapat mazhab Hambali ya, itu. Kemudian sampai ketika merenggangkan ya, kalau perempuan mepet ya, jadi mepet ke dada. Kalau laki-laki direnggangkan ya, itu sunnah ya. Kemudian mengangkat sikut itu juga sunnah ya, sunnah. Kalau ada orang sujud kayak begini ya gini ya, misalnya kita husnudzon, mungkin lengane kepegelen. Lo kan husnudzon penting. Loh, sekarang ini jarang orang yang husnudzon dalam ibadah, jarang. Titik beda titik wis dilokno ae. Husnudzon sih, oh mungkin lengene cantengen, mungkin lendenge, mungkin pundake kepegelen mungkin. Atau terakhir mungkin gak ngerti. Sudah itu aja ya. Itu hukumnya bagaimana kita melihat orang sujud kayak, mohon maaf ya, kayak anjing ya. Ini nempel. Itu makruh. Ya, itu makruh. Karena di luar 7 syarat anggota. Ya, itu makruh. Tetapi kalau misalnya sudah punya ilmu itu makruh, maka lebih baik tidak dilakukan. Karena itu menyalahi sunnah.
Nah ini termasuk apa? Mengangkat siku gini juga sunnah. Telapak tangan gini lebar gini juga sunnah. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, kenapa sunnah? Kanjeng Nabi dawuh, "Idza sajadta fadha kafaika warfa mirfaqaika." Kalau kita sujud ya, letakkan kedua telapak tanganmu. Ini ya. Ini telapak tangan letakkan nempel ke tanah. Warfa mirfaqaika, maka angkatlah kedua sikutmu. Loh, diangkat. Berarti ini sunnah. Ya, sebab tidak ada dalam 7 syarat anggota sujud dan tidak masuk di dalam rukun sholat. Itu. Pokoknya jenengan lek apa rukun sholat 17 iku pun selamat insyaallah. Selamat lek apa rukun sholat. Tetapi saat ini nyon sewu banyak orang yang tidak paham mana rukun sholat, mana sunnah sholat, mana makruhnya sholat, dan mana batalnya sholat. Yang penting ibadah, alhamdulillah, timbang gak belas. Nah ini kan. Ini saiki sebenarnya ini wis pokoknya sing salah gak sholat ngono ya, yang salah yang tidak sholat. Nah, para hadirin rahimakumullah ya. Jadi kalau baleni lek perempuan itu dipepetno nggih, dirapatkan ke tubuhnya. Itu adalah sunnah ya. Itu sunnah. Jadi harus kita pahami. Dan dahi kita harus terbuka. Ini ya. Dahi itu bagaimana? Menurut Imam Nawawi, dahi itu antara 2 pelipis. Mulai sini ya. 2 pelipis ini Imam Nawawi. Ini ya, ini dahi sampai pada batas tumbuh rambut. Nah, ini rambut ya. Nah, ini dahi. Ya, ini harus nempel. Inilah, nah, ini harus nempel. Ya, harus nempel. Walaupun sedikit nempel dasar. Yang penting dahinya nempel ke tanah ya. Sobanan gede-gede itu kan, bolong-bolong ini. Sujudnya ya apa itu? Ya sementing nempel enggak apa-apa. Yang penting ada yang menempel. Ya, saya dulu pernah iku kiai serbane gede-gede iku gawe apa itu kan. Kemudian saya ngaji tasawuf baru ngerti. Oh, Imam Ghazali kan kawati, Ibnu Arabi kawati. Oh, ternyata sorban beliau adalah persiapan untuk kain kafannya. Kan kafan siap noh jan. Sampean lek niru gak apa-apa, gede-gede. Cuma ya sawangane wong ya dudu wong Arab. Iku lha opo Pak Jun. Mari ngaji serbane kaweti. Dijawab kain kafan. Ya jangan tiru ya. Ini kalau siap mental gak apa-apa, tapi lek mentalnya gak kuat jangan ya. Ini para hadirin rahimakumullah, telapak tangan terbuka ya. Nih sunnah. Ini enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Cuma terbuka itu sunnah ya. Laki-laki perempuan juga sempurna harus terbuka. Telapak tangan enggak boleh ini, harus buka gini, nempel ke tanah ya. Ujung jari-jari kaki gimana? Nah, ini struktur tubuh kaki manusia tidak sama. Ada yang bisa nekuk semua, ya kan? Kakinya. Ada yang nekuk sebagian. Ada yang bisa nekuk jempol itu ya, kaki. Sama lihat kan, saya pernah kalau belajar dulu begitu, lihat kakinya orang sujud, ono sing jempol itu ono sing gatik nekuk dan sebagainya. Saya lihat ya, oh berarti harus nekuk salah satunya. Nah, ini pendapat dari Imam Nawawi. Yang penting ada salah satu ujung jari yang nekuk, terutama jempol ujung jari kaki. Kalau bisa semua nekuk, kalau bisa ya, tapi saya lihat tidak bisa karena struktur kaki kita berbeda-beda. Sing enak sing driji dawa-dawa iso nekuk. Nang kadung kula niki ndak sepundi, drijine endek-endek gak iso nekuk. Sing nekuk jempol itu. Ya harus kondisional ya. Gak mungkin kemudian harus nekuk ya. Akhirnya sujudnya fokus nekuk jari-jari kaki. Ini gak khusyuk. Ini para hadirin rahimakumullah. Bagaimana hidung nempel enggak ke sujud kan begitu? Ada yang mengatakan hidung harus nempel. Nah, ini kembali ke mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa 7 anggota sujud harus terlakukan.
Nah, hidung bukan bagian dari anggota tujuh, sehingga nempel hidung hukumnya sunnah. Ini gak usah mamang. Ada orang mengatakan hidung wajib. Ya, mazhab Syafi'i. Gitu aja sudah beres. Mazhab Syafi'i. Kenapa? 7 anggota sujud, hidung gak termasuk. Karena hidung untuk mencium, bukan untuk sujud. Maksudnya nyium anggota sujud. Waradin rahimakumullah. Nah ini jadi nempel hidung itu sunnah, ya sunnah. Kalau nempel dahi saja tambah hidung sudah cukup, dinamakan sujud, sebab 7 syarat sudah terlakukan. Ya. Jadi kalau nempel hidung sunnah, ya sunnah. Ini pendapat dari Imam Nawawi. Dan keterangan menempel hidung menurut Imam Nawawi itu adalah keterangan ziyadah thiqah. Apa? Tambahan riwayat dari para perawi hadis yang terpercaya. Balik lagi, yang wajib dalam sujud adalah dahi dan hidung nempel hukumnya sunnah. Ya. Kemudian ada lagi ketika sujud sampai merem atau melek. Ya, sampai memejamkan mata atau melek. Enggak sujud. Ayo, melek apa merem? Kalau langsung merem, kalau langsung melek. Loh, ini jarang dibahas loh ya. Jarang dibahas. Cuma ini juga penting dilakukan. Kenapa? Ada yang mengatakan sunnah memandang tempat sujud. Ada yang mengatakan ketika sujud sunnah melihat hidung. Jadi ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Jumhur ulama Syafi'i ketika sujud mata melek dan melihat tempat sujud. Yang kedua pendapatnya melek dengan melihat hidung kita. Ini. Kalau merem bagaimana? Kalau merem boleh, asal hukumnya makruh. Tapi kalau merem itu bisa menambah khusyuk dan huzurnya hati dan fokus ketika sholat, itu tidak apa-apa menurut Imam Nawawi. Tapi jangan lek sujud melek ya, melihat tempat sujud atau melihat batang hidung kita, tapi ojo di tengah-tengah no. Ya kira-kira ndelok irunge dhewe, kira-kira, tapi ojo delok nemen, malik sampean. Endi irungku digolek irunge ya. Ya kira-kira ndelok irunge dhewe ya. Karena apa? Karena dari segi kesehatan ada fungsinya ya. Lensa mata ketika kita melek dalam sujud itu dekat dengan pandangan sujud, letak sujud, jaraknya pendek ya. Sehingga apa? Memendekkan jarak antara mata dengan objek, sehingga ketika kita bangun dari sujud meredahkan atau melonggarkan otot-otot mata. Itu fungsinya begitu. Makanya orang-orang yang sering sakit mata perbanyaklah sujud dengan melek, tapi jangan merem kuatir keturun. Iki sujud cek suwene, khusyuk luar biasa ya. Jadi kemburi. Khusyuknya sujudnya sak jam. Dadakna ditulit guling. Turu. Mangane kok kuat. Nah ini perhatian rahimakumullah. Jadi itu ya. Jadi melihat tempat sujud tetap melek, melihat tempat sujud atau melihat hidung agak ke bawah. Bisa melek ya, tapi kalau merem itu asalnya makruh. Tetapi kata Imam Nawawi, kalau itu bisa menyatukan antara khusyuk dengan huzurnya hati dan juga fokus terhadap sholatnya, maka dianjurkan dan tidak apa-apa. Ya, ini ya misalnya sholat ngarepe ono tulisan, sering kan ya kaosnya lho. Kaosnya itu tulisannya ini, yang lihat saya monyet. Kalau pernah begitu, sholat di depan saya ada kaos yang tulisannya, mohon maaf yang baca kaos ini adalah monyet. Berarti Allahu Akbar, kurang ajar. Ini masya Allah, aku monyet. Ini ya merem boleh, karena ada yang tidak konsentrasi fokus mengganggu kita merem. Menurut Imam Nawawi boleh. Ya. Tapi kalau ada yang tidak mengganggu lebih baik melek. Ya.
Oke, paham ya? Nah, para hadirin rahimakumullah. Jadi saya ulangi, rukun sholat itu adalah gerakan sujudnya, ya, gerakan sujud dan juga tumak-ninah. Kemudian syarat sujud ada 7 anggota. Selain itu sunnah, ya. Sampeyan maca subhanarabbil a'la wa bihamdi kan ya, itu juga sunnah. Panjenengan tidak baca tidak apa-apa, yang penting tumak-ninah, ya. Ini ya, sehingga gak baca gak apa-apa. Pak, saya gak hafal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kedawan, sampean maca subhanallah subhanallah subhanallah, tidak apa-apa. Itu hukumnya sunnah. Oleh imam tarawih cepet-cepet sing temakna cuma cepet ya, cuma setengah niku subhanallah niku suwen subhanallah Allahu akbar rabbi fili warhamni Allahu akbar subhanallah Allahu akbar, sudah tumakninah. Untuk ditiru niki ngajari sebenarnya cepet mboten niku, untuk biar kita paham mana rukun mana sunnah. Ya, terakhir sholat pakai masker, ya. Sholat pakai masker. Kemarin viral ada video Ustadz yang mengatakan hadis Tirmidzi bahwa Nabi melarang orang sholat pakai masker, kan begitu, ya. Nah sekarang saya jelaskan biar paham para hadirin, ya. Hadisnya bagaimana? Ini hadisnya, ya. Nah Rasulullah SAW, ya, ayyughattiyar rajulu fahu fi sholah. Rasulullah melarang orang pakai masker, ya, di dalam sholat. Melarang pakai masker di dalam sholat. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidzi. Ada. Tetapi kita harus memahami hadis, tidak hanya teks hadis saja. Kita harus memahami syarah hadis yang kita baca dari kitab-kitab hadisnya para ulama. Maksudnya hadis itu piye, begitu. Tidak dimakan mentah-mentah. Nah, tindakan nutup mulut ya, entah masker entah apapun begini, itu namanya dalam fikih sudah diatur, namanya talasum, talasum. Ya, menutup wajah itu namanya talasum. Yo, soal silai di fikih sudah ada. Ya, sebab dulu pernah ada wabah zaman Umar bin Khattab, zaman Amr bin As, dan zaman Harun ar-Rasyid sudah ada wabah, bahkan tahun-tahunan wabahnya. Ya. Nah, dari Imam Syafi'i gimana? Ya, sunnah membuka bagian hidung secara sempurna, sunnah. Loh, ini mazhab Syafi'i, ya. Kecuali jika kondisi darurat, sebab ada sesuatu yang membahayakan atau membayai diri sendiri, itu berarti ada al-hajjah, ada kebutuhan. Ya. Nah, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Minhajul Qawim, beliau wafat tahun 1566 Masehi, ya, bahwa menutup wajah atau hidung ketika sholat hukum asalnya adalah makruh, hukum asal, ya. Sampai nggak lapo-lapo kemudian nutup hidung, itu makruh, ya, itu makruh, ya. Tetapi di dalam keterangan Imam Zakaria Al-Ansari yang dikutip oleh Syekh Mahfud At-Tarmasi Al-Jawi dalam kitab Hasyiyah At-Tarmasi alal Minhajil Qawim, beliau mengatakan kita harus memeriksa dulu makna hadis tersebut, kan? Memeriksa kembali kemakruhan hukumnya karena ada hajat atau kebutuhan yang sangat mendesak, ya. Jadi asal benda nutup wajah itu suci, ya, harus suci, ya, harus suci. Jadi saya ulangi, pakai penutup atau masker di wajah dalam sholat tanpa uzur hukumnya makruh. Ini mazhab Syafi'i. Yang kedua, kalau pakai penutup wajah ketika ada uzur, ya, itu hukumnya mubah, boleh, dan sholatnya sah, ya, sah sholatnya.
Karena apa? Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu', kondisi normal pakai penutup kepala makruh, tetapi sholatnya tetap sah. Loh, ya, ini Imam Nawawi. Tetapi ada kaidah fikih, hal-hal yang makruh bisa menjadi mubah bahkan wajib ketika ada kebutuhan. Begini, dari mazhab Hambali, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali yang wafat tahun 1223 Masehi, dalam kitabnya Al-Mughni dikutip oleh yang namanya Imam Ibnu Abdul Bar Al-Hanafi yang wafat tahun berapa saya lupa ya, itu menutup mulut hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh. Tetapi jika ada hajah atau kebutuhan maka berubah menjadi mubah atau boleh. Sebab hajat di dalam fikih begini, hajat itu adalah keadaan di mana harus melakukan sesuatu, jika tidak melakukan terjatuh dalam kesempitan, terjatuh dalam kerumitan, terjatuh di dalam kesukaran atau bahaya. Loh, ya kan? Ini hajah, ya. Berarti bersifat dzaruri. Kembali ke kaidah fikih para hadirin, ya, wa kullu mamnu'in falidz dzarurati yubahu wal makruhu 'indal hajat. Setiap larangan yang diperbolehkan karena darurah dan perkara makruh diperbolehkan karena hajat. Itu bukan larangan, bukan haram. Saya tegaskan, menutup wajah atau hidung ketika sholat bukan haram, bukan, ya, makruh. Hukumnya makruh. Kembali ke kaidah fikih tadi bahwa hal-hal yang makruh itu bisa berubah menjadi mubah atau boleh bahkan dianjurkan ketika dalam kondisi kebutuhan. Walaupun sama nggak lapo-lapo dulu, maskeran misalnya, ya, kondisi normal, tetap hukumnya makruh dan itu sah sholatnya, tidak mengurangi keabsahan sholat. Ini kalau kita belajar, ada hadisnya ada, tetapi untuk menghukumi suatu ibadah kita harus juga melakukan pemahaman terhadap pendapat para ulama fikih, gitu. Paham ya? Tidak ada mazhab yang mengatakan menutup masker atau penutup hidung dalam sholat haram, tidak ada. Bid'ah apalagi, tidak ada. Itu ya Allah, ya, mudah sekali untuk membid'ahkan orang lain. Bahkan amaliyah kita itu sudah ada keterangan jelas di dalam hadis dan juga para ulama fikih. Ya, paham ya? Enggak usah mamang. Ngono wong tadi Jumatan juga sama, ada orang pakai masker, jangan. Saya punya keyakinan sholat saya tidak sah kalau pakai masker. Hebat ya. Berarti kalau dia berpendapat begitu, berarti mengatakan sebaliknya, berarti wong sak masjid gak sah kabeh. Kan gitu. Sing sah awake dhewe. Ada. Terus ya begitu. Oh, saya berkeyakinan bahwa ya itu adalah ini. Berarti sama yakin jen lainnya salah begitu. Ayolah kita sama-sama memahami bahwa hukum-hukum ibadah fikih itu tidak sekaku dalam pemikiran kita. Intinya begini, rukun dan sebagainya atau aturan dan sebagainya itu pada asumsinya berjalan normal, begitu. Tetapi kalau ada kendala atau ada kebutuhan atau darurat maka hukum bisa berubah, ya kan? Bisa berubah hukum. Ya, ini ada. Ya, mungkin manfaat maslahah barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.